A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, kita akan mulai kajian siang ini. Insya Allah judulnya adalah bagaimana mengukur secara cermat bidang usaha yang akan digarap oleh setiap orang gitu ya. Jadi ini judulnya adalah temanya adalah mulai masuk ke kewirausahaan syariah gitu. Jadi kita akan lihat apa itu yang disebut wirausaha, entrepreneurship, dan apa maksudnya kewirausahaan yang sesuai syariah. Jadi beberapa kajian yang lalu kita sudah membahas terkait persoalan rezeki, dan minggu lalu kita membahas terkait persoalan adab di dalam berusaha dan bekerja begitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk lebih dalam terkait apa yang disebut dengan kewirausahaan syariah, yaitu bagaimana caranya mengukur secara cermat bidang usaha yang toyib lah gitu ya, yang toyib bagi setiap diri kita. Tentu yang toyib ini lebih spesifik dari yang halal, karena kalau yang halal itu semua mata pencaharian yang tidak ada larangannya halal tentunya. Tapi belum tentu baik bagi setiap orang kan. Sama dengan makanan. Ketika kita memakan semua makanan yang halal, mungkin waktu muda sih masih bisa ya. Segala jenis makanan kita makan, tapi seiring dengan usia, orang semakin menemukanali makanan apa saja di antara yang halal tadi yang benar-benar baik bagi dirinya. Karena manusia itu diciptakannya nggak ada yang sama, berbeda-beda, sehingga apa yang baik buat seseorang belum tentu baik bagi orang lain gitu kan. Jadi bahkan semua penyakit begitu ya, atau potensi penyakit itu sebenarnya sebuah bantuan. Jadi kalau kita punya potensi terhadap sebuah penyakit, artinya kita harus menjaga pola makan, pola pikir begitu ya, pola kegiatan kita. Nah, sebenarnya potensi sakit yang Allah berikan di setiap orang menjadi batasan agar orang itu lebih mudah menemukanali mana yang bisa dia makan baik bagi tubuhnya, mana yang kurang baik, meskipun tidak ada larangan begitu ya. Tapi jika ingin hidupnya lebih berkah, lebih sehat, ya, lebih sempurna begitu, karena semuanya terjaga, itu tentu dia harus memilih semua yang toyib-toyib saja. Nah, baik, kita lihat dulu beberapa dalil di Al-Quran. Jadi ini fokus kajiannya bukan sekedar tata cara berusaha, wirausaha, tapi kita tidak mau menjual ayat-ayat dengan harga yang sedikit. Kita tidak mau mencampur adukan ayat-ayat Al-Quran dengan konsep-konsep bisnis, tapi kita ingin menata konsep bisnis sesuai dengan panduan Al-Quran gitu. Kadang-kadang tipis-tipis itu gitu kan, jadi memang butuh hati-hati di dalam membahas ketika misalkan kita menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan ekonomi dan kasab kita. Kadang-kadang suka tercampur-campur, nah itu bahaya. Tapi yang ingin kita lakukan adalah betul-betul semua prinsip yang kita kenal dalam berusaha, mana-mana yang sesuai dengan Al-Quran kita jalankan. Tapi mana-mana yang kurang sesuai, itu kita nggak usah pakai. Itu yang cara kita mengkalibrasi semua ilmu-ilmu yang kita peroleh dari pendidikan, pengalaman. Kita ingin lihat mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Baik, di Al-Quran, Quran surat Al-Jasiyah, Quran surat 45 ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau aturan baku dari urusan. Di sini kalimat Arabnya al-amr.
Al-amr itu amr utama, jadi urusan utama. Gitu. Setiap orang punya urusan yang utama. Gitu. Setiap orang punya bidang yang kalau dia kerjakan di dunianya, itu berpotensi untuk mengangkat agama. Gitu. Nah, jadi kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau aturan baku dari urusan, maka ikutilah ia dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, jadi syariat itu adalah prinsip-prinsip dan aturan baku dalam menyikapi atau menjalankan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi ada adab, ada hukum. Jadi syariat tidak hanya berisi hukum-hukum, tidak hanya berisi perintah dan larangan, tapi banyak area adab, banyak area yang bisa jadi secara hukum tidak dilarang, tapi secara adab kurang baik. Gitu. Itu yang kita ingin sesuai syariat, artinya bukan hanya secara hukum, tapi bahkan dari level adab pun kita ingin menata diri agar sesuai betul dengan rasanya Al-Quran. Gitu ya. Nah, jadi tadi adalah aturan baku. Jadi seperti sabar, syukur, ridho, itu aturan baku. Tapi sabar diterapkan ya di dalam kondisi yang berbeda-beda, bentuknya akan lain. Sabar di dalam berusaha tidak sama definisinya dengan sabar ketika di medan perang, tidak sama dengan ketika sabar menuntut ilmu. Jadi di dalam setiap kondisi bentuk sabar itu akan punya bentuk khusus begitu. Nah, kemudian kita akan lihat di ayat berikutnya. Di Quran surat Al-Jin, Quran surat 72 ayat 16. Dan bahwasanya jika mereka tetap istiqomah di atas torikot, gitu ya, jalur yang spesifiknya, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang melimpah. Nah, jadi torik itu adalah sebuah jalur khusus. Ya. Kalau tadi syariat itu aturan baku, jalannya umum, itu prinsip utama yang harus kita ikuti, tidak boleh keluar dari sana. Tapi kalau yang toib, itu ketika seseorang menempuh sebuah jalur khusus, karena manusia itu tidak ada yang sama jalur takdirnya. Gitu ya. Nah, tata cara khusus dalam menempuh sebuah jalan yang spesifik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Gitu. Nah, jadi misalkan, toriknya seorang pedagang, itu ada yang toriknya itu seorang ulama, ada yang toriknya seorang pedagang, masing-masing punya jalur trek khusus untuk mengabdi kepada Allah gitu. Jadi misalkan torikotnya Abu Bakar, torikotnya Umar bin Khattab, torikotnya Abdurrahman bin Auf, masing-masing sahabat itu mencontohkan kepada kita bagaimana berjalan dengan ketakwaan menggunakan jalur toriknya masing-masing. Tapi di dalam format baku syariah, nggak boleh keluar dari syariat, gitu ya. Nah, jadi pedagang yang sukses, yang seperti apa itu dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang takdir kehidupannya adalah sebagai orang yang mengabdi kepada Allah melalui jalur perdagangan. Ya, yang kalau difahami betul itu tidak lebih rendah ketimbang seorang ulama. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa seorang pedagang yang benar dan jujur itu akan ditempatkan di hari kiamat kelak bersama-sama dengan para nabi, sidikin dan syuhada. Gitu. Itu tujar para pedagang, gitu kan. Tapi pedagang yang seperti apa? Ya tadi yang sidik, yang benar dan yang amanah, gitu. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat sebuah dalil kunci ya, dalil Al-Qur'an ini, ayat Al-Qur'an di Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya, jadi di Quran surat Al-Maidah Quran surat 5 ayat 90 dan 91. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya al-khamr, al-maisir,
al-ansob dan al-azlam merupakan perbuatan kotor dari amalan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud hendak menimbulkan di antara kamu permusuhan dan kebencian di dalam al-khamr dan al-maisir, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sholat. Maka apakah kamu akan berhenti? Shadaqallahul azim. Jadi kita ingin kupas sedikit tentang kaidah yang bisa kita ambil ya dari ayat ini. Pertama yang disebut al-khamr. Jadi al-khamr itu diterjemahkan sebagai minuman keras begitu ya. Karena ketika zaman para sahabat ya memang dulu yang dikonsumsi ya tadi arak, minuman keras ya, sehingga ketika sholat itu kadang salah baca dan sebagainya. Tapi definisi al-khamr yang dimaksud itu adalah mengkonsumsi segala jenis minuman atau pengetahuan yang itu menutupi akal dan memabukkan gitu kan. Makanya ada ayat lain terkait riba, ayat yang sangat berat gitu ya. Bahwasanya dikatakan Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa jual beli sama dengan riba, mereka tidak bisa berdiri tegak kecuali seperti tegaknya orang yang kemasukan syaitan katanya. Seperti orang mabuk, sempoyongan begitu. Karena apa? Akalnya hilang gitu. Ketika mereka menempuh cara penghidupan yang serba instan, akhirnya mereka tidak lagi mau berusaha normal sebagaimana seharusnya, tapi selalu mencari segala cara untuk memperoleh kekayaan dengan cara cepat, meskipun itu banyak merugikan atau menzolimi orang misalkan, gitu kan. Termasuk orang yang berjudi, gitu kan. Nah, berikutnya kita lihat yang tadi al-khamr. Jadi ketika kita mengkonsumsi segala pengetahuan, kadang-kadang kita sering membaca begitu ya buku-buku terkait ekonomi, terkait bisnis, terkait wirausaha, yang kemudian prinsip-prinsip dalam berusahanya itu semata-mata untuk memperoleh keuntungan, profit, profit, profit. Akhirnya dalam rangka untuk memperoleh keuntungan itu segala macam model usaha itu dikembangkan, dibangun, yang kadang-kadang di sana ada unsur kezolimannya. Jadi ini orang-orang yang terlalaikan dengan hanya mengejar dunia melalui perdagangan, tapi dia lupa bahwa at any time, kapanpun ajalnya itu bisa datang gitu kan. Nah, yang repot ketika dia kemudian tadi hanya memikirkan bagian dunia, tiba-tiba ajal datang, dia nggak punya apa-apa di sana. Karena dari awal memang tujuannya hanya itu. Nah, disitulah kenapa visinya itu harus betul-betul kuat begitu ya, bahwa kehidupan dunia itu sifatnya sementara gitu. Nah, jadi yang pertama tadi hammer, kita banyak mengkonsumsi banyak pengetahuan yang membuat akal kita itu menjadi lemah begitu. Karena ketimbang menggunakan akal, menggunakan kemampuan yang kita punya, kita sibuk mencari tata cara yang brilian untuk menghasilkan uang dengan cepat misalkan. Ya, tips-tips kaya cepat misalkan. Nah, itu membuat orang tidak mau berusaha secara bertahap mengembangkan dirinya. Inginnya satu kali jalan bisa langsung berhasil. Nah, kemudian yang kedua al-maisir. Al-maisir ini diterjemahkan sebagai perjudian. Jadi al-maisir ini dari kata yasiru. Yasiru itu kemudahan. Jadi al-maisir seakar kata dengan yasiru, yaitu sebuah kemudahan yang maknanya di sini adalah orang yang berusaha mencari jalan keluar yang mudah dengan mengandalkan sebuah usaha yang untung-untungan gitu. Jadi kalau dia berjudi, syukur-syukur dapat gitu kan. Jadi semua upayanya yang dia lakukan itu tidak atas dasar terukur, tapi semuanya untung-untungan. Ya, coba-coba, syukur-syukur kalau misalkan kemudian menang, begitu kan. Nah, akhirnya saking terbiasa dengan pola itu,
sudah tidak bisa lagi berpikir dengan baik begitu. Karena fokusnya adalah mengejar harta karun dengan cara untung-untungan, ya mau itu dia berjudi betulan atau mencari segala macam harta karun yang terpendam, itu yang akan dia lakukan seumur umur gitu kan. Karena dia berpikir kalau orang bekerja seperti biasa, kapan kayanya gitu kan. Tapi ketika dia berburu harta karun, meskipun apa namanya belum tentu dapat, tapi seandainya dia dapat, itu dia akan bisa pensiun dan tidak perlu bekerja lagi seumur hidupnya. Gitu. Nah, jadi angan-angan ingin pensiun muda gitu kan ya, tidak perlu bekerja, dapat penghasilan dari passive income, itu cita-cita mungkin sebagian besar manusia. Gitu. Tapi tadi kita lihat syariat adalah jalan yang mengajarkan kita untuk menyelisihi hawa nafsu. Jadi kita tidak tahu mana yang hawa nafsu, mana yang diri kita. Tapi Allah menurunkan petunjuknya dengan Al-Quran, itu yang disebut syariat itu, yaitu jalan menuju mata air pengetahuan yang sejati. Sehingga ketika kita hendak berbuat sesuatu, kita cek di Al-Quran dan kita nggak suka dihalangi, nah itu artinya itu hawa nafsu yang mau kita kerjakan. Karena semua yang diperintah atau dilarang oleh Al-Quran, pada dasarnya hawa nafsu tidak menyukai. Jadi manusia yang sering membaca Al-Quran, itu semakin bisa melihat di dalam dirinya itu mana saja yang hawa nafsu, mana yang bukan. Nah, kemudian kita akan lanjut. Berikutnya Al-Ansob. Al-Ansob itu adalah berhala, gitu ya, berhala. Jadi berhala yang dimaksud ini kan banyak orang yang menyisihkan sebagian dari rezeki yang dia peroleh untuk berhala-berhalanya gitu, agar memperoleh tambahan. Jadi uang adalah berhala, togut gitu kan. Ada yang secara letter law gitu, ketika dia memperoleh rezeki dari bekerja, dapat gaji, kemudian sebagian dia pakai untuk melakukan sajian-sajian untuk entah dewa, entah apalah gitu ya. Berbagai tuhan-tuhan melalui sihir, melalui hal-hal yang klinik begitu. Dengan harapan dia menyisihkan sebagian dari penghasilan rezekinya agar bisa memperoleh tambahan melalui orang pintar misalkan begitu. Dengan jimat, dengan macam-macam sihir begitu ya. Atau juga tadi berhala-berhala itu bisa bentuknya macam-macam instrumentasi yang tidak hak yang dia taruh gitu ya uangnya dengan harapan itu bunga berbunga dan bisa menghasilkan sesuatu yang banyak. Makanya di Al-Quran Allah juga mengajarkan kepada kita sesungguhnya riba ya, riba yang kau keluarkan untuk menambah dari harta manusia itu tidak bertambah di sisi Allah. Tapi zakat-zakat yang kau keluarkan ya untuk mencari keridhaan Allah itu bertambah di sisi Allah. Jadi mereka mengadakan tandingan untuk Allah dalam bentuk banyak macam berhala. Kalau hari ini berhalanya banyak sekali ya. Nah kemudian yang terakhir Al-Azlam. Jadi Al-Azlam ini diterjemahkan di Al-Quran itu sebagai mengundi nasib dengan anak panah. Jadi maksudnya itu apa? Ketika dia memilih sesuatu bergerak itu tanpa dasar pertimbangan yang jelas gitu. Jadi seharusnya segala sesuatu itu diukur ya. Tapi azlam itu hampir mirip dengan maisir sebenarnya. Karena orang lain, misalkan contoh azlam. Kenapa kamu buka usaha itu? Karena aku lihat orang lain juga buka, ya. Dan dia beruntung, dia untung. Kenapa aku nggak ikut buka juga? Jadi ikut-ikutan tren lah gitu. Nah itu tanpa dasar tuh. Padahal kemampuan orang yang buka itu mungkin berbeda dengan kemampuan dan kemudahan yang Allah berikan di diri dia kan. Tapi karena melihat orang lain melakukan hal itu, dia ikut-ikutan aja. Jadi nggak punya dasar sama sekali, kecuali ikut-ikutan orang gitu. Itu bukan cara yang diperkenankan oleh syariah untuk mengambil langkah kehidupan.
Jadi seorang mukmin itu ketika mengambil langkah kehidupan itu harus ada waroknya, harus ada ukurannya. Jadi harus mengukur diri di situ, harus bertanya kepada Allah, apakah ini baik atau tidak bagiku, gitu kan ya. Jadi yang baik buat orang lain belum tentu bagi kita baik. Nah, kemudian kita akan lihat sebuah hadis, gitu, sahabat-sahabat. Hadis berikutnya, ini hadis riwayat Ahmad. Ya Rasulullah, gitu ya. Sahabat bertanya ini ya. Ya Rasulullah, mata pencaharian atau kasab apakah yang paling baik? Yang paling toib bahasanya itu. Kalau di kalimat Arabnya. Jadi mata pencarian apa yang paling toib? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur atau diberkahi. Jadi dari hadis ini kita akan coba lihat. Nah, kita lihat sahabat-sahabat bahwa di dunia ini segala bentuk, segala macam bentuk penghidupan, ya, mata pencarian itu tidak ada yang tidak berhubungan dengan kebutuhan manusia. Makanya segala sesuatu yang diproduksi di dunia ini itu karena ada kebutuhan konsumsi, gitu kan. Karena ada manusia lain yang butuh, makalah diproduksi itu. Jadi produksi itu maknanya adalah mengolah segala jenis bahan baku yang ada menjadi sebuah produk atau jasa yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang lain. Itu produksi. Jadi orang bisa saja memproduksi sesuatu yang tidak dibutuhkan, gitu kan. Tapi pastinya itu tidak akan laku. Kenapa? Karena buat apa? Siapa yang mau beli, gitu kan. Nah, ini prinsip di dalam rasional berdagang. Kalau kita hendak memproduksi sesuatu, maka pastikan yang kita produksi adalah sesuatu yang memang bermanfaat dan dibutuhkan oleh orang lain. Nah, jadi yang pertama itu ada yang sifatnya makanan. Ini biasanya dikelola dalam bidang pertanian. Jadi kita nggak bisa makan semua kalau nggak ada petani, gitu kan. Jadi para petani ini memproduksi segala macam pangan, ya, mau dari beras, jagung, sayur mayur, tani ternak sama itu. Ya, susu, kemudian daging. Kalau tidak ada yang bertani, beternak, semua orang kota ini mau kerja bolak-balik pagi sore ke kantor dapat gaji, nggak bisa beli makanan, buat apa, gitu kan. Mati semua kehidupan. Jadi yang pertama adalah pertanian, yaitu yang memproduksi segala jenis makanan yang sebenarnya hanya itu saja kebutuhan primer manusia yang paling pokok, gitu ya. Tanpa itu manusia tidak bisa bertahan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan. Jadi selain memproduksi berbagai macam makanan untuk energi manusia, kedua yang disebut produksi biasanya terkait dengan bidang keterampilan, yaitu memproduksi peralatan ataupun perhiasan. Jadi peralatan itu ya laptop itu peralatan, gitu ya. Kemudian rumah itu peralatan, pakaian, sesuatu yang dipakai. Motor itu pakaian, ya. Kenapa itu diproduksi? Karena manusia butuh. Jadi segala macam yang dibutuhkan oleh manusia di luar makanan, ya, mau itu peralatan ataupun perhiasan, ya, itu akan laku jika ada manfaat dan kebutuhannya. Nah, jadi tadi sebagaimana kita lihat, ketika kita mendasari untuk membuka sebuah usaha, bergerak di sebuah titik, kita butuh melihat pertama sesuai hadis tadi bahwa mata pencarian atau kasab apa yang terbaik, yaitu yang dikerjakan seorang laki-laki dengan kemampuan tangannya. Bisa apa kita? Apakah bisa bertani? Apakah punya keterampilan, punya keahlian sehingga bisa memproduksi berbagai macam peralatan, perhiasan, gitu ya, jasa, ya, yang dibutuhkan oleh orang lain, gitu. Selama itu tidak mengada-ngada, insya Allah itu akan berhasil jika bisa dikelola dengan baik. Nah, jadi ketika memproduksi kita juga harus melihat bahwa segala jenis kebutuhan manusia itu juga ada segmentasinya, ada tahapannya, begitu ya.
Jadi ada yang kebutuhan disebut kebutuhan primer, ya pakaian, makanan, kemudian perumahan, ya mau bukan punya sendiri ya tetap orang harus ngontrak misalkan gitu ya. Jadi bangunan-bangunan yang memang dibutuhkan untuk bernaung tempat tinggal manusia itu pasti dibutuhkan. Tapi bangunan mewah yang serba megah belum tentu dibutuhkan. Itu sebuah luxurious item, luxury gitu ya, masuknya ke dalam perhiasan. Ketika kondisi sebuah tempat, sebuah negeri itu makmur, semua kebutuhan pokoknya sudah tercukupi, biasanya manusia barulah mulai membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lain, baik yang sifatnya sekunder ataupun tersier. Tapi demikian juga ketika ada krisis, yang pertama kali dipotong oleh manusia pembelanjaannya adalah dari mulai yang tersier, sekunder. Kalau yang primer nggak mungkin dipotong, karena manusia krisis tidak krisis tetap punya kebutuhan yang tidak bisa tidak ada. Gitu. Nah itu logika dasar ketika kita hendak mengembangkan sebuah produk, kita butuh tahu dulu logikanya seperti itu. Nah kemudian tadi ketika ada yang memproduksi ya, di sebuah tempat, nah di tempat lain ada yang punya kebutuhan untuk mengkonsumsi, maka hadirlah yang disebut kebutuhan distribusi begitu ya. Nah, distribusi ini jual beli terkait distribusi sebenarnya. Jadi jual beli terkait distribusi, dia beli partai besar kepada para produsen untuk dijual secara retail kepada para konsumen. Nah, karena dia itu memindahkan barang, ada ongkos transportasinya, ya, ada ongkos gudangnya, begitu kan ya? Ada ongkos transportasi, ada ongkos gudangnya, gitu kan? Kemudian dia juga harus mengambil keuntungan untuk nafkahnya, ya maka yang disebut distribusi itu semua yang terkait dengan memindahkan barang dari sentra produksi sehingga bisa dicapai oleh para konsumen yang membutuhkan. Nah sebenarnya di Islam itu bagi para importir disebutnya, bagi para pengada barang itu Allah berkahi. Karena kalau tidak ada orang-orang yang bergerak di bidang perdagangan, jual beli, distribusi, itu penduduk kota bakal susah semua gitu. Berasnya hanya ada di desa misalkan, agak sulit kita. Tapi ketika ada yang ngambil dari desa, ya, dipindahkan ke kota, kemudian dijual secara eceran, nah semua masyarakat bisa mengakses. Nah itu diberkahi oleh Allah. Tapi di sana pun banyak ruang kemudian manusia serakah dan mulai mencegat barang dagangan, mencampur, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah yang jadi persoalan sekarang, ketika dunia perdagangan, ya para pedagang itu middleman, distributor, agen, dan sebagainya, dianggap sebagai cara menghasilkan uang yang cepat, semua itu kemudian belok menjadi pedagang. Padahal seharusnya tetap diproduksi. Jadi memang ada orang yang keahliannya itu bukan di perdagangan, tapi di memproduksi segala macam jenis peralatan, kebutuhan yang bermanfaat tadi, gitu kan. Nah, butuh para pedagang yang mendistribusikan produk-produk tadi. Tapi seringkali orang langsung loncat berdagang gitu. Jadi seharusnya sebelum berdagang, dia harus melihat dulu, selain berdagang, saya punya keahlian apa. Ya syukur-syukur bisa berdagang sambil juga punya basis produksi tertentu. Karena kalau dagang itu akhirnya ya sesuai kebutuhan pasar ya ininya ya. Jadi saking banyaknya pedagang, kadang-kadang akhirnya semua bersaing di situ. Jadi akan ada price war dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan masuk berikutnya. Ini yang terakhir, slide terakhir. Jadi slide terakhir tentang definisi dan pertanyaan dasar terkait kewirausahaan. Nah, jadi saya ingin buka sedikit ya. Jadi entrepreneur ya, itu dari bahasa Prancis ya, entreprendre gitu ya. Saya nggak tahu cara mengucapkannya gitu ya. Tapi itu artinya adalah undertake atau menjalankan, melakukan, atau berusaha. Jadi yang disebut entrepreneur atau entreprendre itu maknanya adalah
seseorang yang berusaha menjalankan sesuatu, berusaha memulai, mencoba di dalam ilmu bisnis. Entrepreneur itu dikatakan orang yang membuka jalan, gitu. Jadi dia bukan pedagang, tapi dia adalah orang yang resourceful, yang kemudian mampu membuka segala kebuntuan yang ada, gitu kan. Ketika di dunia pendidikan banyak hambatan, semua serba mahal, sehingga konsumen itu, katakan para murid itu menjadi susah karena nggak mampu sekolah. Seorang entrepreneur yang punya jiwa entrepreneur akan memikirkan inovasi agar bisa menghasilkan tadi pendidikan yang murah, gitu. Gimana caranya? Dia akan pikirkan teknologinya, akan mencoba mencari cara agar manfaat tadi jangan sampai dimonopoli oleh sebagian orang yang hanya berpikirnya untung. Jadi entrepreneur itu dia akan apa namanya, membuka segala kebuntuan di macam-macam bidang. Nah, jadi orang yang berusaha, yang ingin mencoba membuka, gitu kan. Nah, kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, kata entrepreneur itu diterjemahkan menjadi wirausaha. Jadi wirausaha itu menggabungkan kata wira ya, kesatria, gagah, berani, perkasa, dan usaha, begitu kan ya. Jadi wirausaha di dalam makna bahasanya adalah orang yang gagah, yang berani berusaha, gitu. Nah, itu kira-kira definisi dari kewirausahaan atau entrepreneur. Nah, sekarang kita lihat tahapannya ya. Ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha, membuka jalan di dalam rangka memperbaiki kehidupan kita ataupun kehidupan orang-orang di sekitar kita, atau ingin menjadi seseorang yang lebih berguna dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Ya, mau dia seorang petani, mau dia seorang pengrajin, dia tetap harus punya mental semangat seorang wirausaha, gitu. Karena itu lebih bicara spirit, mindset, begitu ya. Jadi di bidang apapun tetap harus ada jiwa kewirausahaan, gitu. Jadi seseorang yang gagah, gigih, ya, berani untuk melakukan terobosan agar bisa menciptakan perubahan yang semakin baik di bidang apapun. Nah, jadi kita bagi dua. Yang pertama, ketika kita hendak membangun usaha di dalam dari sisi pendekatan kewirausahaan, yang pertama ada hal-hal yang sifatnya rasional. Ya, ini logika sederhana, nggak butuh teori, nggak butuh macam-macam wawasan yang lain. Dan ada yang sifatnya manajerial. Nah, ini terkait keterampilan. Nah, biasanya ketika memilih sebuah bidang, manusia itu seringkali tidak rasional, gitu. Jadi kita lihat tahapannya yang disebut rasional, misalkan. Ketika kita hendak berwirausaha, yang pertama harus jelas tuh tujuannya apa. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan, mengapa bidang itu yang dipilih, mengapa bidang itu dan jenis usaha itu yang dipilih. Jadi di sekitar kita ini banyak peluang sebenarnya, tapi ketika kita memilih, kita butuh tahu tujuannya memilih. Ya. Kalau seandainya dia mengatakan, saya hanya bisanya itu baik, gitu. Tapi kalau dia mengatakan, kayaknya yang ini lebih untung nih, karena saya lihat orang lain berhasil di bidang itu, tanpa mengukur dia itu siapa, apakah itu sesuai dengan keahlian dan bidangnya, itu nggak rasional namanya. Gitu. Jadi, seseorang harus bisa menjawab kenapa dia memilih bidang atau jenis usaha yang dia kerjakan hari ini. Itu yang pertama, gitu kan. Itu adalah timbangan, jadi setiap orang harus menimbang. Karena Allah tidak memberi beban di luar batas kemampuan, dan setiap orang dimudahkan dalam bidangnya masing-masing. Sehingga ketika memilih sebuah bidang usaha, seharusnya kalau menurut Al-Quran, dalam rangka mensyukuri nikmat. Jadi karena saya dimampukannya di bidang ini,
saya dikasih kemudahan dan ada pengalaman atas izin Allah, takdir saya itu banyak berhubungan dengan bidang itu, maka itulah kenapa saya pilih bidang itu. Jadi harus ada dasar yang jelas memilih bidang usaha dan jenis usaha. Kemudian yang kedua adalah cara. Sekarang kalau sudah milih bidangnya, udah tahu bidang yang saya pilih pertanian, misalkan. Atau bidang yang saya pilih teknologi, gitu kan ya. Nah sekarang caranya sejauh mana kemampuan yang dia punya. Pertanian itu macam-macam skalanya, mau yang sederhana, ya modelnya pun macam-macam. Ada yang hidroponik, aquaponik, ya ada yang pakai lahan kecil gitu ya, ada yang polybag, ada yang di sawah. Sawah juga skalanya macam-macam. Itu kalau dia sudah memilih bidangnya, dia kemudian kedua harus menakar. Kemampuan dia hari ini itu mampu mengelola yang mana gitu. Kemudian dia komit nggak? Kalau seandainya itu sudah dipilih, dengan apapun problem yang ada di dalam bidang itu, bisa nggak dia menyediakan waktunya dan mengorbankan berbagai hal lain dalam rangka untuk menangani apa yang sudah dia pilih. Ya, kalau tadi tujuannya hanya uang, pastinya nggak akan mampu karena tidak punya kesenangan dalam bidang itu. Tapi kalau orang punya kesenangan, punya passion, memilih sebuah bidang, banyak masalah pun akan terus dia geluti karena menjadi tantangan bagi dia, bukan hambatan gitu kan. Jadi yang kedua adalah komitmen ya. Caranya ya. Jadi setelah tujuan, kemudian caranya adalah ini maksudnya caranya itu bagaimana cara mengembangkannya atau strateginya gitu. Nah, itu harus diukur kemampuannya dan komitmennya. Kalau komitmennya rendah ya, berarti agak sulit gitu. Karena jangan cari yang terlalu kompleks karena itu kayaknya dia hanya mau mengerjakan yang sederhana aja. Jadi pilihlah bentuk-bentuk yang sederhana gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah skala tadi. Skala itu adalah menetapkan laju pertumbuhan yang sesuai. Nah, ini seringkali orang jatuh di sini. Jadi nggak sabar. Ketika tadi dia sudah tahu tujuan, dia menimbang mana yang toyib bagi dia pilih dalam rangka mensyukuri. Kemudian dia menakar kemampuan dia hari ini di level berapa. Dan kalau dia istiqomah, dia ngerjain sesuai dengan level itu, lama-lama kapasitas dan levelnya itu akan naik, akan bertambah, jangan khawatir. Tapi butuh sabar. Nah, makanya seringkali orang tengah jalan nggak sabar, tiba-tiba usahanya digedein. Ya, kemampuannya belum sampai, usahanya digedein, pinjem dana ke bank, cari investor yang banyak, tiba-tiba tengah jalan hancur. Terlilit hutang, ditipu orang. Kenapa? Karena memaksa ya, menjalankan sesuatu yang di luar kapasitasnya, itu nggak sabar. Gitu. Jadi ketika Allah sudah membuka jalur penghidupan bagi seseorang, dia wajib memelihara. Yang namanya memelihara itu ditelateni, gitu ya, disempurnakan terus bertahap. Nggak usah berangan-angan ambisi membesarkan. Ya, kalau itu memang betul niatnya dan memang bidang itu memberi manfaat buat orang lain, ya, dan dia mau bersabar mengembangkan dirinya, pasti Allah buka semua rezekinya. Apalagi kalau tepat bidang, karena sebenarnya rezekinya sudah ada gitu kan. Itu cara Allah saja untuk supaya ngasih yang jadi bagian dirinya dengan memperbaiki wadahnya tadi gitu. Nah, jadi ini saja. Nah, ini biasanya yang rasional ini saja jarang orang yang bisa memilih dengan benar. Padahal ini nggak butuh macam-macam teori. Yang dibutuhkan adalah menakar dan menimbang diri sebenarnya. Jadi orang harus tahu diri ketika mengambil sesuatu. Nah, yang kedua adalah manajerial, itu nggak perlu kita bahas. Jadi kalau kita nanti bicara bikin sistem, bikin SOP, usaha mau dikembangkan besar, nanti dulu lah. Yang penting tadi, yang rasionalnya sudah benar, dikerjakan sesuai skala yang mampu. Kalau itu terus berkembang, baru di situ mulai diinstal sistemnya, SOP-nya, libatkan orang lain gitu ya. Dalam rangka untuk mensyukuri apa-apa yang sudah Allah berikan hari ini, maka kita wajib memanage, memelihara dengan baik dengan mengembangkan berbagai sistem teknologi, prosedur ya. Tapi nggak usah masuk dulu ke sana. Yang harus dipastikan rasionalnya itu jangan sampai
dasarnya itu tidak kuat seperti yang kita bahas tadi. Karena mengkonsumsi al-khamr biasa dengan al-maisir, ansob, dan azlam gitu. Nah, kira-kira itu materi hari ini. Berikutnya mungkin kita diskusi saja dan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah zuhur, kita akan lebih baik kita untuk selesaikan saja dulu sekarang ya. Artinya selesai itu yang sisanya kita lanjut minggu depan, ya. Tapi kajian kita ini akan berlanjut. Jadi minggu depan kita tidak harus masuk ke tema baru, Ndra. Ya. Jadi materi yang ada ini sebelum kita masuk ke tema baru, minggu depan kita akan masuk untuk menyelesaikan pertanyaan dan juga menampung jika ada pertanyaan tambahan terkait materi ini. Gitu. Kalau itu sudah selesai, baru saya akan buka materi baru. Karena kita nggak mau materi itu sekedar materi, tapi masih ada kebingungan untuk mengaplikasikan ya. Jadi kita memang kan iman dan amal soleh kan, ilmu kan untuk diamalkan. Jadi insya Allah sahabat-sahabat, ini mudah-mudahan ini Indra save ya pertanyaannya, dicatat, tolong dikirimkan ke grup di WA. Nah, materi, kalaupun minggu depan ada materi, materinya itu seandainya yang sekarang kurang, untuk menjawab pertanyaan tadi saya akan tambah materi baru untuk memperjelas, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nah, kita ingin tuntas lah, ilmu itu jangan cuma sekedar tahu, ya kalau ilmu muamalah itu setiap orang harus ambil untuk jalan besok, kalau enggak makan yang enggak toyib terus nanti, gitu. Tapi karena kita ingin memakan yang toyib terus, tanpa kehilangan keyakinan bahwa rezeki itu udah Allah jamin, ya. Jadi lupakan masalah rasa khawatir, ketakutan. Yang penting kita beramal soleh, mengerjakan apa yang paling Allah mudahkan secara baik dulu hari ini. Nah, itu yang ingin kita kupas. Ya, dengan cara melakukan pemetaan diri, ya tadi bikin tahap-tahap dalam mengambil keputusan, gitu kan ya. Jadi insya Allah usul saya begitu, Ndra. Kita akhiri saja yang hari ini. Tapi semua pertanyaan yang masuk ini menjadi PR untuk minggu depan kita bahas. Dan tidak menutup kemungkinan ditambah pertanyaannya, Ndra. Terima kasih atas waktunya hari ini. Memang saya tidak mau lepas dari membahas kitabullah. Jadi meskipun ada kebidangan di masalah manajerial dan bisnis, tapi saya tetap ingin membahas Al-Quran, tapi ilmu-ilmu manajemen dan bisnisnya itu lebih menjadi alat untuk menurunkan ke aplikatif. Dan itu akan dikoreksi, jangan sampai tidak sesuai dengan prinsip syariah gitu ya. Jadi saya sedikit preview bahwa sebenarnya materi yang sudah disiapkan itu lebih banyak dari yang sudah disampaikan barusan. Jadi nanti ada strategi dalam berwirausaha, ada cara membuat bisnis plan begitu ya, ada perkiraan kebutuhan modal. Jadi tapi kita tidak akan memaksakan ini jalan tanpa kita melihat dulu dasar bergeraknya sesuai Al-Quran. Jadi ini namanya ilmu alat, gitu. Karena Al-Quran itu ilmu tujuan. Jangan sampai kita kebanjiran alat, tapi kehilangan tujuan. Begitu. Jadi semoga kajian Rabu mendatang kita akan lanjutkan pertanyaan terkait dengan tadi kewirausahaan syariah ya. Bagaimana sahabat-sahabat mendaratkan pilihan ingin bergerak di bidang apa yang kira-kira toyib ya, sambil harus istiqoroh dan bertanya kepada Allah. Baik, mungkin itu saja hari ini. Saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang. Semoga apa-apa yang kurang hak Allah yang akan menggantikan dengan ilmu yang lebih baik bagi kita semua. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.